Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang mana tentunya kita sendiri udah tahu ya apa yang dikatakan dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu kita disuruh untuk menyusun atau kita mengklasifikasikan suatu makhluk hidup itu dari susunannya. Jadi itu klasifikasi makhluk hidup ini tujuannya untuk menyusun susunan takson. Nanti kita akan bahas tentang takson. Itu urutan takson dari ada yang tentang kingdom sampai nanti dia sampai ke spesiesnya. Nah, jadi kita bahas dulu di sini. Pertama itu ada makhluk hidup. Jadi katakan makhluk hidup itu pasti ini akan dikatakan makhluk hidup itu sendiri makhluk atau benda tertentu yang bisa bergerak atau pindah dari tempat satu ke tempat lainnya atau bisa bergerak. Nah, jadi di sini itu makhluk hidup memiliki karakteristik. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi kalian pasti tentu tahu ya apa yang dikatakan dengan bergerak. Apa yang dikatakan dengan bergerak? Apa coba? Iya, betul. Jadi di sini contohnya seperti kita menggerakkan anggota tubuh kita sendiri, ataupun itu ada pada tanaman. Jadi di sini itu gerak dapat berarti berpindahnya atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh makhluk itu sendiri. Contohnya di situ ada tuh. Di sini ada contoh pada tanaman putri malu. Di sini ketika kita memegang atau menyentuh putri malu, pasti si putri malu ini akan menerima rangsangan atau respon yang kita berikan. Jadi dia akan menyentuh secara spontan dan dia akan langsung menyentuh. Nah, next di sini ada yang kedua, tumbuh dan berkembang. Jadi yang dikatakan tumbuh itu bagaimana? Lebih besar, dia berukuran badan dan badan. Kota-kota tubuh yang lain. Ya, betul. Jadi yang dikatakan tumbuh adalah bertambahnya suatu ukuran fisik, baik tinggi, berat badan, memenuhi suatu benda atau makhluk hidup tertentu. Nah, itu seperti kita ini. Jadi kita dari lahir itu pertama tuh jadi bayi kan, terus balita, anak-anak, dewasa sampai kita sekarang menjadi tua nanti mati. Jadi pada tumbuhan, sedangkan itu pada tumbuhan ada contohnya, perhatikan gambar di layar. Nah, di sini ada tumbuhan pada kacang kedelai ini. Pertama, saat kita menanam hari pertama kacang kedelai, dia belum ada perubahan. Nah, di hari berikutnya, kacang kedelai itu berubah, dia menambah atau bertambahnya akar di situ. Itu yang dikatakan dengan tumbuh. Nah, di sini ada yang dikatakan berkembang. Jadi berkembang itu yang bagaimana? Proses perubahan menuju kedewasaan yang mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Iya, betul. Jadi yang dikatakan yang berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang mempertahankan jenisnya atau tidak punah. Jadi di sini itu nanti contohnya ada bereproduksi ya. Di sini nanti suatu makhluk hidup akan bereproduksi untuk mempertahankan keturunannya. Jadi dia akan memperbanyak keturunannya sendiri seperti manusia. Jadi manusia itu akan memiliki perkawinan yang mana kita akan di situ akan timbul atau tumbuh atau nanti terciptanya satu makhluk hidup lain atau keturunan dari perkawinan antara manusia itu. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan itu nanti ada yang bereproduksi dengan aseksual. Jadi yang dikatakan dengan aseksual itu nanti akan tumbuhnya tunas pada suatu tumbuhan. Nah, next. Jadi di sini yang ketiga tadi ada makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nah, jadi kita udah bahas tentang reproduksi. Nah, di sini ada contohnya tuh. Di sini kita lihat ada gambar ayam. Ayam itu lagi ngapain? Coba. Ya. Di sini